Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap kuat. Di penghujung tahun 2024 ini, kita harus semakin bergairah dan kita memiliki janji kepastian. Di dalam Yesus hanya ada kepastian Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita walaupun belum lihat, tapi kita percaya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita kerjakan di penghujung tahun 2024 ini dengan melihat tahun yang akan datang? Banyak hamba-hamba Tuhan juga mereka menyampaikan hal-hal nubuatan-nubuatan yang kadang membuat kita ini jadi berpikir, ya bagaimana ini, bagaimana itu. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kita tidak bisa meninggalkan hidup kita begitu saja dengan mengalir apa yang terjadi dalam dunia ini. Namun kita rindu hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita rindu hidup dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Seperti orang-orang Israel ketika mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dan memasuki padang gurun yang gersang, namun Tuhan tetap menyertai. Walaupun dalam perjalanan mereka banyak mereka yang binasa karena mereka melawan Tuhan. Dan saya diingatkan di dalam Keluaran 23 ayat 20 sampai 22 ini. Ya, kita akan melihat di situ konteksnya berjudul janji dan teguran bagi Israel. Janji dan teguran bagi Israel. Kita harus terus melihat janji Tuhan untuk kita bisa mencapai garis akhir, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga mengingatkan, teruslah memandang kepada Yesus Kristus, supaya kita nanti kelak tetap akan terus memandang dan melihat muka dengan muka. Ini harapan kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Ya, mari kita akan lihat untuk renungan di penghujung tahun 2024 ini. Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Janji dan teguran bagi Israel. Mari kita akan terus fokus pada janji Tuhan dan nasihat-nasihat Tuhan selama kita masih tinggal di bumi ini. Ya, ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Poin yang pertama, saya mendapatkan satu hal yang istimewa ketika saya merenungkan ayat ini. Di sini Tuhan ingin supaya kita tetap fokus pada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, sebab tantangan ke depan, di tahun-tahun yang akan datang, kita akan menghadapi sesuatu yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Namun Tuhan mengajar kita supaya kita tetap fokus pada janji Tuhan, pada pribadi Tuhan, kepada firman Tuhan. Jangan kita menyimpang. Karena tantangan, ujian, cobaan, godaan akan semakin berat. Bapak Ibu Saudaraku, di zaman akhir, tantangan orang-orang percaya betul-betul diuji imannya. Membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang hidup. Sehingga orang-orang Israel pada waktu diingatkan supaya mereka dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Ya, di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Berbicara tentang malaikat ini, kita tahu Bapak Saudaraku, siapakah malaikat yang bisa kita lihat? Ya, saya yakin ini adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga dikatakan sebagai pelayan-pelayan seperti api yang menyala-nyala. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, mereka yang hidup benar, hidup saleh dan hidup kudus menjaga hidup mereka. Mereka akan seperti api menyala-nyala, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan membawa umat Tuhan untuk tetap kuat, fokus kepada janji penggenapan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita akan dengarkan setiap pesan-pesan yang memang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Walaupun banyak hamba-hamba Tuhan palsu atau nabi-nabi palsu di zaman akhir, namun kita harus tetap fokus dan bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu, tetap fokus pada Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya kita berhasil. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita juga harus lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian ayat 21, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tuhan bisa utus setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan siapapun,
untuk menyampaikan kebenaran, menegur yang salah. Bahkan di sini dengan tegas dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya. Hati-hati di hadapan mereka. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan urapan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Ya, dan dengarkanlah perkataannya. Jika perkataan Tuhan, kita tidak bisa main-main, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian janganlah engkau mendurhaka, jangan melawan. Jangan melawan kepadanya. Ya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Mengerikan. Sekali kelihatan pelanggaran. Pada waktu itu orang-orang Israel, jika mereka melawan malaikat Tuhan itu, tidak akan diampuni. Langsung dihukum, Bapak Saudara. Ngeri, itu zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan akhir zaman, Bapak Saudaraku? Makanya yang kudus, yang suci, ya mereka akan menyucikan dirinya di zaman akhir. Betul-betul menjaga hidupnya berkenan. Dan mereka yang tidak tahan, tidak kuat, mereka membiarkan hidup mereka dipengaruhi oleh dunia, sehingga mereka mengikuti keinginan dunia, hawa nafsu dunia, dan mereka akan binasa. Namun kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, pribadi Tuhan, janji Tuhan, setiap hari, setiap waktu, setiap minggu, bulan, dan tahun, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus yakini. Oleh sebab itu kita harus dengarkan perkataan Tuhan. Jangan melawan. Kalau kita sudah melawan, sekali hukum, bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita masih diampuni ketika kita pernah melawan firman Tuhan. Kita masih diampuni ketika kita berontak kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada waktunya malaikat Tuhan yang Tuhan percayakan, kuasa Tuhan, mereka bisa menghukum. Ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Saudaraku. Ini poin yang kedua. Dengarkan perkataan Tuhan. Jangan melawan. Melalui hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyampaikan kabar baik, kabar firman Tuhan, teguran dan nasihat, kita harus belajar mendengarkan. Amin. Kemudian ayat yang ke-22 kita akan lihat. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Luar biasa. Ini keseimbangan. Maksud saya, Bapak Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan sungguh-sungguh kepada kita. Tahun depan mungkin secara manusia, ekonomi, keamanan mungkin membuat kita menjadi was-was dan khawatir, takut, dan lain sebagainya. Namun percayalah, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita melakukan dengan segala kekuatan yang difirmankan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjaga kita, memelihara hidup kita. Bahkan dikatakan, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan yang akan berperang atas musuh kita. Poin yang ketiga ini yang penting juga, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang akan berperang atas musuh kita. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Zaman akhir harus semakin sungguh-sungguh. Ya, amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita akan melihat ayat yang ke-23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Malaikat Tuhan yang berjalan di depanmu, ini orang-orang Israel, itu akan melawan setiap musuh-musuh. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berjalan di tahun yang akan datang, percayalah malaikat Tuhan menyertai kita. Kita harus mendengarkan ya setiap perkataannya, apa yang disampaikannya sebagai kuasa untuk kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, musuh orang-orang Israel, orang-orang Amori, dikatakan orang Het, Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, semua akan dilenyapkan. Apa musuh, Bapak Ibu Saudara? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, tidak bisa makan, tidak punya rumah, atau mungkin kesulitan, kesusahan yang lain. Tuhan akan menolong kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya.
Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Poin yang keempat ini, Bapak Saudaraku, jangan terpedaya oleh tipuan dan tawaran dunia. Lawanlah dengan iman. Mungkin kita harus mengalami sedikit penderitaan. Penderitaan ringan yang kita alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita kelak. Ya, mungkin kita harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, saudara-saudara kita di seluruh dunia, saudara seiman, pengikut Kristus yang setia, mereka juga mengalami apa yang namanya penderitaan. Jadi kita tidak perlu takut dengan penderitaan. Ya, bahkan kematian pun Yesus sudah kalahkan. Minggu lalu saya sampaikan, Tuhan mengalahkan maut, kematian. Ya, jadi kita tidak perlu takut, Bapak Saudaraku. Jadi jangan terpedaya oleh tipuan dan tawaran dunia. Lawan dengan iman. Karena iblis akan membunuh iman kita. Dia di zaman akhir ini, dia juga tahu akan dibinasakan selamanya. Oleh sebab itu Tuhan rindu supaya kita mengalami kemenangan lawan dengan iman. Amin. Ayat yang 25. Ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Poin yang terakhir yaitu tetaplah ya setia beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini satu kesempatan akhir dalam hidup kita karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan atau Tuhan akan datang. Namun ayat-ayat ini memberikan kita pengertian supaya kita tetap beribadah. Ibadah memang tidak harus di gereja atau di tempat-tempat tertentu, tapi ibadah adalah seluruh kehidupan kita. Ya, seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan terus berjuang hidup dalam kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran dunia ini. Dan saya yakin kita semua akan mengalami kemenangan. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat masuki tahun baru yang akan datang dengan iman yang lebih besar lagi. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Jangan khawatir, jangan bimbang, tetap bersukacita karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah pengharapan kita dan yang menguatkan kita sampai akhir. Amin, Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan, bahkan membuat kami semakin kuat untuk maju dalam pertandingan iman. Jika Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memasuki tahun yang akan datang, kami yakin malaikat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, mereka akan menuntun kami kepada jalan dan kebenaran-Mu, untuk kami meraih apa yang Tuhan janjikan, untuk kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam setiap perjalanan-perjalanan hidup kami, di setiap tahun-tahun yang kami lalui. Engkau selalu hadir dan ada dalam hidup kami. Kuduskan kami Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menyertai kami sampai akhir. Sampai kami berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami melihat terang, sinar, pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman